sustainable industry. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang mau ikutan ke Oke Talk Session terakhir hari ini, langsung berangkat aja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sisa 8 kursi lagi yang bisa ditempati oleh seluruh job seeker yang ada di area job fair Suesco Exhibition Hall. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin takutnya kalau makin sore makin ngantuk, kemudian makin sore nanti malah pengen cepat-cepat pulang gitu ya, takut hujan. Kita mulai saja Oke Talk Session yang keempat, obrolin karir developer Mega Career Expo Jakarta 2024 dengan tema Kopi Recycle for Sustainable Industry. Kita sambut bersama-sama Bapak Arya Ersyad Busiano, HRGE Supervisor dari PT Limited Ocean Plastic Indonesia. Selamat sore Pak Arya. Boleh tepuk tangan dong buat Pak Arya. Oke. Pak Arya, ini kan PT Limited Ocean Plastic Indonesia ini pasti ada hubungannya dengan plastik ya Pak ya? Boleh tepuk tangan mungkin Pak? Ya kita ada di center of attention orang-orang gitu Pak. Berhubungan sama plastik berarti Pak. Ini bergeraknya di bidang apa sih Pak? Untuk kopi sendiri bergeraknya di bidang supply chain ya. Supply chain. Manufacture, supply chain production. Jadi kita sebenarnya ingin memberdayakan para lower chain cash dari kita ya. Dari kita mengumpulkan botol plastik yang dikumpulkan oleh pemulung dan pemulung. Ini untuk kita recycling menjadi bahan-bahan yang bisa dipakai kembali. Wah keren banget nih, berarti kan istilahnya peduli lingkungannya dapat, tapi dari sisi bisnisnya juga tetap dapat. Wah keren banget, aku udah gak sabar buat tahu lebih lanjut tentang kopi. Langsung kita mulai saja mungkin materinya. Boleh? Oke, kita silakan. Jadi sekilas PT Pembebasan Plastik Southeast Asia. Kenapa namanya Southeast Asia? Karena fokus di pembebasan plastik ini untuk pasar Asia Tenggara. Sebetulnya kita sudah punya beberapa, sudah punya main company ya, base-nya itu di Inggris. Jadi sudah di London itu sudah dimulai untuk gerakan ini semua. Nah, karena kan pasarnya buat Eropa ya, karena kan ini kita akan masuk ke pasar di Southeast Asia. Karena mungkin kalau di Eropa juga lebih sadar ya tentang bahaya plastik ini ya. Ya betul, apalagi sebenarnya negara kita tercinta ini kan populasi lautnya kan besar ya. Iya betul. Dikhawatirkan nanti jika misalnya awareness tentang pengolahan listriknya tidak bagus, akan mencemari ekosistem lautan Indonesia. Betul. Oke, jadi sekilas saja ya. Mungkin ini banyak yang belum pada mengetahui tentang PT ini karena memang kita sebenarnya ini baru banget ya. Kita tuh baru jalan 2 tahun. Baru 2 tahun. Nah, sebenarnya ini partnership modelnya ya. Kita berpartnership dengan perusahaan recycling di Indonesia. Yang namanya dengan Polindo. Jadi, bisa ya? Oh ya. Ini adalah kerjasama dengan PT Polindo dan Sirkuit Capital. Sirkuit Capital ini adalah investment firm yang berbasis di Singapura. Jadi kita half di Indonesia, half di luar negeri. Kita semi VFA. Sejak Juni tahun 2022 kita sudah mengumpulkan lebih 4.000 metrik ton sampah plastik dari lingkungan. 4.000 metrik ton tuh ya dari Juni 2022 aja. Ini walaupun dibilangnya baru 2 tahun juga istilahnya perangkapnya ini udah jalan yang udah bisa keliling-keliling dari bandel-bandelnya ya Pak ya. Iya, Indonesia itu. Jadi ya produk kita memang lebih ke lingkungan sih konsepnya sebenarnya. Kita satu sisi ingin coba memberdayakan dan mungkin kita juga berkontribusi juga kepada sesama pemulung karena kita juga pernah kita juga sempat ada pemberian cita juga untuk pemulung.
Oke, ini sekilas perjalanan kita. Yang pertama 2021 kita terbentuk di Singapura terlebih dahulu. Lalu dari Maret kita sudah membuka aggregation center pertama kita di Semarang, Jawa Tengah. Kenapa kita memilih Semarang? Karena satu, Semarang itu lebih dekat ke coastal area, lebih dekat ke laut. Lalu Juli sampai Desember kita sudah perjalanan kita sampai sekarang sudah sampai Sumatera dan Jawa. Nah, sudah tersebar di beberapa provinsi juga jadinya ya, udah mulai ini nih, menyebar ke Iya, Sumatera, Jawa, Mataram, Sulawesi. Sampai November tahun ini kita sudah buka sampai di Semarang, Makassar. Oke, ini adalah salah satu contoh bisnis yang kita kerjakan. Jadi kalau bisnis yang bukan handle sama kita, maka akan di lingkungannya akan seperti di sebelah kiri ya, jadi tidak beraturan, berantakan, dan segala macam. Nah, ketika kita handle, kita akan bentuk sistem baru dengan warehousing, dengan pengolahan yang tepat, dengan safety yang dengan proper safety. Jadi semua karyawan kita sudah dilengkapi dengan proper safety equipment. Jadi nggak ada lagi kecelakaan, tidak semua orang masuk, kita juga dilengkapi dengan sistem keamanan yang menyeluruh dan bisa meningkatkan rasa aman kepada karyawan. Dan ini juga salah satu contoh kita di Jawa Tengah, ini di Jambi ya, kayak dulu ya. Di Jambi. Iya. Udah bagus banget tempatnya ya Pak ya. Bagus ya. Jadi kita emang setupnya tuh kalau bisa nyaman untuk bekerja, tapi juga tidak mengurangi efektivitas. Dan kita lihat karyawan kalau kita tuh sudah dilengkapi dengan safety produk safety equipment yang sesuai dengan standar regulasi. Ada helmet khusus sama safety vest. Nah, ini adalah main bisnis yang kita jalani. Jadi kita ada punya dua tipe ya, collection dan aggregation. Collection ini kita lebih ke pengumpulan sampah plastik. Ini bisa dilihat. Ini adalah contoh barang yang akan kita sortir dan kita produksi. Ini kita peroleh dari pemulung dan pengumpul. Nah, lalu setelah itu kita akan QC check, lalu kita akan press bar. Nah, hasilnya seperti ini, press bar. Kalau di koleksi ini kita cuma sampai di sini, tapi kalau di sini kita mulai sangat lebih besar sampai penggilingan sampai terbentuk biji-biji plastik. Ada yang sudah mungkin ada pernah melihat gilingan-gilingan plastik, jadi produknya seperti ini. Gilingan-gilingan plastik tuh ya, kalau misalnya teman-teman yang belum pernah lihat mungkin bisa dilihat di situ. Ada contohnya kalau plastik yang sudah digiling kembali menjadi gilingan plastik seperti itu ya, ada di nomor-nomor gambar nomor 3. Iya. Nah, nanti hasil inilah yang akan digunakan oleh perusahaan recycling lainnya untuk diolah kembali menjadi botol plastik kembali. Oke, untuk sementara kita sudah jalan ekspansinya kita di seluruh Indonesia. Tapi yang sudah berjalan kita ada di Sumatera dan di Jawa. Di Makassar kita juga ada, di Denpasar Bali kita juga ada. Jadi jadinya udah 3 pulau sudah yang 4 lah sama Denpasar Bali, karena beda pulau sendiri ya. Sudah ada 4 pulau yang sudah memiliki aggregation center dan juga collection center. Ya. Oke, kita juga ini. Nah, sesuai dengan namanya yaitu Southeast Asia. Nah, kita nggak cuma main di Indonesia, kita berencana untuk expand ke Southeast Asia, tapi bertahap ya rencananya. Di tahun 2024 kita akan fokus di Indonesia dahulu, kita lengkapi seluruh wilayah Indonesia. Lalu setelah 2020 kita akan coba untuk expand ke Filipina dahulu. Kenapa kita pilih Filipina? Karena geografisnya sama dengan Indonesia, kepulauan dan banyak laut. Lalu tahun 2026 kita akan ke Vietnam, dan menuju ke Thailand dan Malaysia. Jadi kita scale-nya itu seluruh Southeast Asia, nggak cuma di Indonesia aja. Seluruh Southeast Asia keren banget nih, udah visinya tuh jauh gitu ya ke depan ya. Jauh ke depan, kita nggak cuma main di lokal, kita harus main di internasional juga.
Nah ini adalah mungkin salah satu yang bingung ini hasil akhirnya mau jadi seperti apa. Nah ini kira-kira hasilnya dari yang kita olah itu bisa digunakan jadi seperti ini atau botol, green seal, packaging seperti kotak plastik makan plastik, kalau large scope yang didapatkan seperti itu, lalu juga cover bag, tote bag, dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa dibilang sih satu plastik bisa menghasilkan banyak manfaat. Satu plastik bisa menghasilkan banyak manfaat. Nanti pun kalau misalnya dari hasil-hasil produksi plastik ini di recycle lagi bisa balik lagi ya, jadinya dialihkan lagi gitu ya. Betul, bisa balik lagi. Kurang lebih seperti itu sih dari sekilas ya tentang PT Kopsi sendiri. Nah sesuai dengan tujuan kita yaitu untuk melestarikan lingkungan, dan kita juga mengajak seluruh teman-teman yang di sini untuk berkontribusi bersama kita membantu melestarikan lingkungan, di satu sisi juga sejahterakan kehidupan para luar kelas kita. Namun ya, kita juga buka booth di dekat pintu masuk. Kalau ada yang mau ditanya-tanyakan bisa langsung samperin booth kita. Kalau mau ditanya-tanya silahkan. Kalau ada yang mau juga dipersilakan. Oke, itu tadi sudah dijelaskan secara garis besar, mungkin secara singkat seputar kopi, bagaimana cara kerja mereka, bagaimana mereka bisa peduli dengan lingkungan hidup, tapi juga tetap menjalankan sisi bisnis perusahaan. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya seputar kopi atau Kopsi yang Southeast Asia? Ada? Masnya? Mau tanya? Sepertinya bertanya ya, oke, boleh. Izin saja. Plastik jenisnya apa selain PE? Ada jenis lain? Ada. Kalau sekarang kita lebih ke PET. Iya, PET. Tapi kita juga bakal akan ada rencana untuk masuk ke PE dan PP. Terima kasih Mas, siapa tadi? Terima kasih Mas Kairul. Aku izin naik lagi, gak apa-apa ya, aku sudah ikutan aja. Oke Mas Kairul tadi sudah dijawab ya, plastik sekarang masih PET, tapi nanti kedepannya akan ada di rencananya di PP dan PE juga akan di recycle ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada orang lagi yang mau bertanya? Atau mungkin kalau misalnya di acara Mega Kalender Expo ini lagi buka lowongan juga nggak Mas? Oke. Ya, kita juga di sini gak cuma nanti, kita juga buka lowongan. Lowongan yang kita buka adalah lowongan dengan posisi manajer area, set manajer area. Karena kita akan punya lapak kan. Kita sebutnya lapak. Nanti di set manajer ini akan menjadi kepala di lapak, kepala personal. Jadi kayak dia yang akan mengorganisir gimana cara lapak tersebut bisa menerima atau mendaur ulang plastik-plastik yang sudah diterima. Betul. Oke, ada site manager area. Apakah ada sekiranya berminat tuh untuk mengisi lowongan site manager area? Mau ditanya dulu mungkin ke Mas Aryanya, ada yang mau ditanya seputar lowongan yang disediakan oleh Kopi? Tidak ada? Oke, kalau misalnya apa juga yang nanya lapak itu nanti akan ditempatkan di mana aja Mas? Kalau misalnya ada yang lapak? Untuk lapangan yang ditempatkan nanti kita akan tempatkan di beberapa set yang akan kita sesuai dengan rencana kita ke depannya. Nanti kita akan buka di Kalimantan, Bandung, Cirebon, Demak, Bekasi, Medan. Jadi sekitaran kota-kota yang ada di Betul, iya. Kita sudah masuk di bisnis sebuah yang kita jalani, jadi itu juga kita akan coba untuk di Kalimantan. Oke. Samarinda, Pontianak, pasti Kalimantan, kita akan langsung jamah di Kalimantan. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang memang dari Kalimantan atau dari Cirebon, dari Parepare, dari Papan, Manado dan lain-lainnya mau bekerja di kampung halamannya bisa ya mendaftar saja ke Kopi, nanti siapa tahu bisa menjadi site manager area di Kopi Indonesia ya ini. Indonesia. Oke, kalau begitu mungkin bisa cukup sampai di sini atau ada kesempatan dulu mungkin yang mau disampaikan ke para job seeker yang ada. Mungkin untuk kata saja mungkin. Boleh?
Untuk para teman-teman rekan-rekan job seeker sekalian, tetap semangat, jangan pernah putus asa. Intinya tidak usah melihat gimana Anda bekerja, tapi coba bekerja sesuai dengan passion Anda masing-masing. Dan kalaupun Anda bekerja dengan sepenuh hati, maka pekerjaan itu tidak akan menjadi beban, tapi menjadi rezeki yang akan menghadiri Anda. Luar biasa, keren sekali. Terima kasih ya Mas Arya ya. Terima kasih atas waktunya dan juga wawasannya. Tepuk tangan